Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Tam malam ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah kalau begitu, Pak Tam. Eh, apa yang mau diomongin, Pak Tam, di diskusi ini? Kira-kira apa yang mau diomongin? Ya nih Pak, jadi gini, kemarin kan anak-anak sudah ulangan mid semester ceritanya. Cuman hasilnya itu ya begitulah Pak, sangat jauh dari yang diharapkan gitu. Oh, seperti itu ya, Pak Tam ya. Jadi Pak Tam mau membicarakan terkait tentang hasil yang diperoleh anak-anak di kelas. Nah, kira-kira apa yang ingin dicapai dalam diskusi ini, Pak Tam? Jadi saya sih maunya Pak, saya punya ini solusi bagaimana kira-kira caranya supaya anak-anak ini bisa hasilnya lebih bagus lah, lebih memuaskan. Karena selama ini saya lihat kalau proses alhamdulillah responsnya bagus, mereka bisa. Cuman pada saat ulangan kemarin hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan seperti itu. Oh, seperti itu Pak Tam ya. Jadi nilai anak-anaknya Pak Tam saat ulangan itu anjlok ya, seperti itu ya Pak Tam. Tapi dalam Betul proses sekali. dalam proses belajar mengajar anak-anak sudah antusias. Nah, kira-kira Pak Iya. Tam eh, apa kekurangan-kekurangan yang Pak Tam lihat sendiri dalam proses pembelajaran itu sehingga anak-anak itu mendapatkan nilai yang bisa dikatakan anjlok atau rendah, Pak Tam. Mm-mm. Jadi gini Pak, kalau misalnya dari segi proses sih alhamdulillah saya lihat sudah bagus sesuai dengan yang saya rencanakan, dan hasilnya saya lihat kalau tes-tes formatif saya tanya secara langsung itu prosesnya bagus. Cuman kemarin memang saya waktu dapatkan ini, saya sempat bertanya kepada mereka tentang waktu belajarnya di rumah. Ternyata fakta yang saya dapatkan itu anak-anak ini tidak belajar di rumah. Adapun yang belajar cuma sebentar begitu, tidak maksimal menurut saya. Oh, jadi Pak Tam ini sudah mendapatkan satu masalah yang ada pada anak bahwa mereka tidak belajar di rumah, tidak meluangkan waktunya untuk belajar di rumah. Nah, kira-kira Pak Tam dari kegiatan pembelajaran yang Pak Tam lakukan, ada tidak kelebihan-kelebihannya yang sudah Pak Tam lakukan yang bisa nanti dipakai atau ditindaklanjuti berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya, seperti itu Pak Tam. Oh ya, kalau misalnya kelebihan mungkin yang pertama mungkin karena saya tetap melibatkan anak-anak dalam pembelajaran, jadi saya pusatkan pembelajarannya itu kepada anak-anak. Jadi saya usahakan mereka berusaha untuk menemukan sendiri jawaban ataupun solusi-solusi dari materi-materi yang dibahas. Cuman mungkin yang agak kurang mungkin tentang motivasi, pemahaman tentang motivasi belajar di rumah, kali itu yang kurang, yang belum terlalu saya tekankan. Oh iya ya Pak Tam ya. Jadi kita sudah Pak Tam sudah mengetahui bahwa salah satu faktor utamanya nilai anak-anaknya anjlok itu atau kurang itu adalah kurangnya motivasi belajar dari rumah. Nah, dari hal itu Pak Tam, kira-kira ada tidak langkah-langkah yang Pak Tam mesti lakukan untuk membangkitkan motivasi intrinsik dari anak tersebut sehingga dapat belajar dengan baik? Ya, mungkin yang perlu saya perhatikan di sini adalah bagaimana saya bisa menumbuhkan motivasi intrinsik anak-anak ini. Mungkin perlu saya berikan penguatan-penguatan tentang pentingnya tanggung jawab dan kemandirian kali di kelas, supaya nanti muncul semacam tanggung jawab mereka untuk berdisiplin belajar di rumah dan di sekolah seperti itu. Iya Pak Tam ya. Jadi Pak Tam sudah menemukan satu solusi. Yang pertama yaitu bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri anak untuk belajar sehingga dapat bertanggung jawab. Nah, kira-kira masih ada tidak yang Pak Tam bisa lakukan selain menumbuhkan motivasi intrinsik anak-anak? Kira-kira apa lagi Pak Tam yang bisa
dilakukan? Karena ini kan anak-anak ceritanya yang berkurang maksimal ini pembelajarannya di rumah. Jadi mungkin saya bisa berkolaborasi dengan orang tua mereka masing-masing supaya bisa membantu semacam menjadi apa istilahnya mengawasi lah anak-anak ini agar tetap semangat dan fokus belajar di rumah. Jadi saya harus berkolaborasi ini dengan orang tua agar orang tua bisa mengawasi anak-anak ini tetap belajar maksimal di rumah masing-masing seperti itu. Oh iya ya Pak Tam ya. Jadi Pak Tam sudah melibatkan orang tua ya, melibatkan orang tua dalam memantau belajar anak-anaknya di rumah. Nah kira-kira Pak Tam masih ada tidak yang mesti dilakukan supaya lebih anak-anak bisa lebih fokus belajar dan bisa nilainya nanti bisa lebih meningkat lagi? Mungkin saya juga harus bekerja sama dengan wali kelas ya, karena kan biar bagaimana yang lebih paham dan lebih tahu tentang perkembangan anak-anak di sekolah adalah wali kelasnya. Jadi mungkin saya juga harus tetap berkomunikasi dengan wali kelas supaya saya bisa membangun semacam visi yang sama dengan wali kelas agar anak-anak ini lebih mandiri dan bertanggung jawab seperti itu. Nah, Pak Tam, sudah ada 3 ya yang Pak Tam munculkan solusi-solusinya. Kira-kira rencana aksinya seperti apa itu Pak Tam? Yang mana yang mesti diprioritaskan? Oh ya, mungkin yang pertama kan ini saya harus membangun chemistry dulu dengan anak-anak. Jadi yang pertama adalah saya harus tetap memahamkan dulu kepada anak-anak ini tentang bagaimana pentingnya tentang tanggung jawab dan disiplin belajar ini di rumah. Kemudian yang kedua, karena ini adalah bagian dari kegiatan sekolah, jadi saya harus tetap berkomunikasi dengan wali kelasnya dulu. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan orang tua supaya ada kerjasama yang menyatu antara guru mata pelajaran, wali kelas, dan orang tua seperti itu. Luar biasa Pak Tam rencana aksinya dari urutan-urutan prioritas kegiatan yang ingin dilakukan. Kira-kira dalam menjalankan rencana aksi itu, kira-kira siapa yang bisa dilibatkan untuk dapat mengontrol Pak Tam dalam menjalankan kegiatan ini supaya bisa terlaksana dengan baiklah seperti itu Pak Tam? Oh ya, mungkin bisa saya minta tolong ke Pak Sultan untuk mengingatkan saya atau membantu saya dalam kegiatan ini. Ya, saya kira saya akan membantu Pak Tam untuk mengingatkan sebagai saya akan menjadi alarm hidup lah untuk Pak Tam. Nah, Pak Tam kira-kira apa komitmen Pak Tam terhadap rencana aksi yang akan dilakukan nanti? Ya, jadi insya Allah saya kebetulan hari Senin saya bertemu dengan anak-anak ini. Jadi insya Allah saya langsung akan memberikan penguatan karakter kepada mereka tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Dan saya juga hari Senin insya Allah akan bertemu dengan wali kelas mereka untuk menyampaikan komitmen saya ini agar saya bisa langsung berkoordinasi juga dengan orang tua mereka masing-masing seperti itu. Nah, kira-kira Pak Tam dari komitmen yang Pak Tam ingin lakukan dan kemudian ingin implementasikan nanti, kira-kira Pak Tam supaya kegiatan ini bisa lebih maksimal nantinya, apakah kita bisa bertemu kembali untuk membahas tindak lanjut atau membahas apakah ada peningkatan terhadap kegiatan yang Pak Tam lakukan itu? Siap, saya sangat bersedia Pak, dan saya sangat memohon bantuan dari Bapak agar ini bisa terselesaikan segera. Ya, mungkin Pak Tam masih ada yang mau disampaikan pada diskusi kita kali ini? Untuk saat ini sepertinya sudah cukup, saya sudah dapat pencerahan terhadap masalah yang saya hadapi selama ini. Iya, terima kasih Pak Tam atas waktunya dan sudah berbagi informasi terkait tentang apa yang Pak Tam alami di dalam kelas. Terima kasih juga Pak Sultan atas masukan-masukannya malam ini, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.